Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudal Muhammad dari kelas MIPA 4. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Ternate. Di Kepulauan Maluku pada abad ke-13 sudah berdiri Kerajaan Ternate dengan ibu kotanya di Sampalu. Selain Kerajaan Ternate juga ada kerajaan lain, yaitu Jailolo, Tidore, Bacan, dan Obi. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut yang paling maju adalah Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate banyak menghasilkan rempah-rempah sehingga Ternate banyak didatangi pedagang dari Jawa, Melayu, Cina, dan Arab. Menurut catatan dari orang Portugis, raja di Maluku yang pertama memeluk agama Islam adalah Raja Ternate, Gapi Bangua atau Sultan Mahrum. Sultan Mahrum masuk Islam karena menerima pengaruh dakwah dari Datuk Maula Hussein. Setelah Sultan Mahrum meninggal, digantikan oleh putranya yang bernama Zainal Abidin. Zainal Abidin pada tahun 1495 mewakilkan pemerintahannya kepada keluarganya karena Zainal Abidin memperdalam pengetahuan agama Islam pada Sunan Giri dan selanjutnya ke Malaka. Setelah Sultan Zainal Abidin kembali ke Ternate, ia sangat giat menyebarkan agama Islam ke pulau-pulau di sekitarnya, bahkan menyebarkan Islam sampai ke Filipina Selatan. Sultan Zainal Abidin hanya memerintah sampai tahun 1500, kemudian secara berturut-turut Ternate diperintahkan oleh Sultan Sirullah, Sultan Hainun, dan Sultan Babullah. Pada waktu kerajaan Ternate diperintah oleh Sultan Hairun di Maluku, berdatangan bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Di antara bangsa-bangsa tersebut terjadi persaingan yang akhirnya terjadi konflik. Bangsa Portugis berhasil mendirikan benteng di Ternate atau Benteng Santo Paulo. Benteng tersebut dibangun dengan dalih untuk melindungi Ternate dari serangan Tidore yang bersekutu dengan Spanyol. Dalam perkembangannya, Portugis melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kebencian rakyat Ternate, seperti melakukan kegiatan monopoli perdagangan, bersikap angkuh dan kasar, serta ikut campur masalah interkesultanan Ternate. Sultan Hairun secara tegas menentang Portugis Ternate. Hal tersebut membuat Portugis khawatir akan terusir dari Ternate. Dengan dalih mengadakan perjanjian perdamaian, Portugis di bawah pemimpinan de Mesquiota membunuh Sultan Hairun pada tahun 1570 di bawah pimpinan putra Sultan Hairun, yaitu Sultan Babullah. Rakyat Ternate mengangkat senjata melawan Portugis. Setelah 5 tahun mengepung benteng Portugis, pada tahun 1575 Sultan Babullah berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Kerajaan Ternate mencapai masa kejayaan di bawah pimpinan Sultan Babullah. Wilayah dan pengaruh kerajaan Ternate sangat luas, meliputi Mindanao, Filipina, seluruh kepulauan di Maluku, Papua, dan Timor. Oleh karena wilayah kekuasaan kerajaan Ternate yang luas serta pelayaran dan perdagangan yang maju, Sultan Babullah mendapat gelar yang dipertuan di 72 pulau. Untuk menjaga keamanan wilayah kerajaan Ternate, Ternate memiliki 100 kapal kora-kora. Agama Islam juga tersebar luas. Kerajaan Ternate telah berhasil membangun armada yang cukup kuat sehingga mampu melindungi wilayahnya yang luas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.